Pernah nggak sih teman-teman mencoba install router OS Mikrotik di mesin berbasis x86, tapi malah kemudian menemui banyak error, seperti misalnya NIC tidak terbaca, atau bahkan proses instalasi OS-nya tidak berhasil. Nah, kalau teman-teman pernah mengalami problem seperti itu, tonton video ini sampai selesai, karena saya akan memberikan tips dan trik bagaimana caranya bisa install router OS Mikrotik secara benar di mesin berbasis x86. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan update ketika kami upload video terbaru. Selain menggunakan routerbot, saat ini menginstal router OS pada mesin berbasis x86, misalnya seperti PC atau server, menjadi pilihan beberapa teman-teman teknisi jaringan. Alasannya kenapa? Yang pertama adalah mungkin mereka pengen memanfaatkan PC bekas yang udah lama mungkin tidak terpakai, atau mungkin ingin meningkatkan performa yang lebih baik lagi dengan menggunakan prosesor dan RAM yang lebih besar lagi. Nah, tapi kadang-kadang untuk instalasi router OS Mikrotik di sebuah mesin berbasis 86 itu ada beberapa hal yang perlu kita cermati terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita harus menggunakan hardware yang memang sudah disupport oleh router OS Mikrotik, karena di Mikrotik saat ini kita tidak bisa menambahkan driver secara manual. Inilah alasannya kenapa kadang-kadang kita berhasil menginstal router OS tetapi kemudian NIC-nya tidak terbaca. Jadi kalau kita lihat di interface, kadang interface-nya kosong sama sekali, tidak ada Ethernet yang terbaca di situ. Atau yang kedua adalah kita juga harus menggunakan OS yang tepat juga. Misalnya kita harus menggunakan versi 6 atau versi 7 tergantung dari kebutuhan kita. Karena di dua versi ini sekarang sudah terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Karena di versi 7 sekarang sudah menggunakan kernel yang baru. Nah, berarti kalau misalnya memang kita akan mencoba menginstal router OS Mikrotik di sebuah mesin x86, yang pertama kita harus lihat bahwa hardware-nya memang sudah disupport, kemudian kita juga harus memilih OS yang tepat. Dan selanjutnya kita juga harus menggunakan metode instalasi yang cepat juga. Selain menggunakan routerbot Mikrotik, kita juga sebenarnya bisa menginstal router OS Mikrotik itu pada mesin berbasis x86. Misalnya teman-teman punya sebuah server atau PC yang mungkin sudah tidak terpakai lagi. Nah, beberapa admin jaringan saat ini juga sudah melakukan hal seperti itu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan performa yang lebih bagus atau mungkin juga memanfaatkan PC-PC atau server yang sudah tidak terpakai lagi. Nah, tapi kadang-kadang ada beberapa hal yang bisa menjadi kendala. Misalnya tiba-tiba nanti setelah Mikrotik terinstall, NIC-nya tidak terbaca. Atau bahkan proses installnya itu tidak berhasil sama sekali. Jadi OS-nya tidak berhasil tersimpan dalam storage-nya. Nah, untuk bisa melakukan instalasi router OS secara benar di mesin berbasis x86, kita sebenarnya harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus menggunakan hardware yang memang sudah disupport oleh Mikrotik. Karena apa? Karena untuk saat ini kita tidak bisa menambahkan driver secara manual di Mikrotiknya. Inilah alasannya kenapa mungkin instalasi OS-nya berhasil tetapi kemudian NIC-nya tidak terbaca. Karena mungkin di Mikrotik untuk saat ini belum mengenal chipset dari NIC yang mungkin kita gunakan. Nah, yang kedua adalah kita juga harus menggunakan OS dan juga metode instalasi yang tepat. Saat ini kita bisa menggunakan dua cara untuk melakukan instalasi. Yang pertama adalah cara yang cukup lama telah digunakan, yaitu dengan menggunakan bootable image berbentuk CD. Biasanya kita menggunakan CD-ROM, kemudian kita akan burning file ISO-nya ke CD, kemudian kita lakukan instalasi seperti OS pada umumnya. Nah, cara yang kedua adalah kita bisa menggunakan yang namanya NetInstall. Jadi ini adalah aplikasi yang bisa digunakan untuk bisa melakukan instalasi OS Mikrotik melalui jaringan. Ya, bisa menggunakan kabel Ethernet biasanya, kemudian kita set PC atau x86 sistem kita itu agar dia bisa booting melalui Ethernet. Mikrotik sebenarnya sudah mengeluarkan daftar hardware yang sudah disupport. Teman-teman bisa lihat di wiki.mikrotik.com. Di sana sudah ada beberapa device yang sudah disupport oleh Mikrotik dan sudah ada hasil tesnya di sana. Pada video kali ini saya akan mencoba menginstal router OS Mikrotik pada sebuah mesin server. Namanya adalah Microbit Etna. Ini adalah produk keluaran dari Citra Web. Di dalamnya sudah tertanam prosesor AMD EPYC 3251, kemudian memiliki RAM sebesar 16 GB bawaannya, bisa di-upgrade juga sebenarnya. Kemudian sudah ada storage-nya, sebenarnya dia pakai NVMe sebesar 128 GB. Tetapi
Dari informasi yang saya terima, kemudian kemarin juga saya sempat nyoba juga bahwa untuk saat ini file sistem mikrotik tidak dapat disimpan pada NVMe. Jadi NVMe-nya ini itu bisa kita manfaatkan nantinya itu sebagai storage tambahan di mikrotiknya. Nah, untuk menyimpan file sistemnya, saya sudah menyiapkan sebuah hard disk saya pasang di depan karena memang ini sebuah server. Di depannya ini sebenarnya ada 4 slot hard disk. Saya sudah siapkan di sini. Jadi bentuknya seperti ini. Sebuah hard disk sebesar 320 GB. Ini nanti yang akan saya gunakan untuk menyimpan file sistem dari RouterOS mikrotiknya. Ya. Nah, ini akan saya pasang di depan sini. Tray-nya ada di depan. Oke, kemudian untuk percobaan pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan mencoba instalasi RouterOS mikrotik ke Microbit Etna ini dengan menggunakan IPMI. IPMI ini adalah sebuah manajemen interface yang kita bisa akses menggunakan browser walaupun dalam keadaan server atau OS dalamnya ini dalam keadaan mati. Yang penting ini standby atau powernya nyala. Nah, sebenarnya IPMI ini akan mengemulasi cara lama yang biasa kita lakukan, yakni dengan menggunakan bootable CD image. Jadi nanti saya akan mencoba remote seperti remote desktop seperti itu, atau kalau di sini namanya adalah KVM. Kemudian saya akan install mikrotik versi 7.iso itu melalui IPMI-nya. Nah, saya akan langsung coba saja. Yang pertama saya akses dulu IPMI-nya atau manajemen interface-nya dari si Microbit Etna. IP-nya adalah 192.168.77 36 karena ini kebetulan defaultnya dia adalah DHCP client. Kemudian saat ini IPMI-nya mendapatkan IP 7736. Nah, teman-teman kalau misalnya pengen melihat ulasan mengenai IPMI ini secara khusus, kami juga sudah membuat videonya. Nanti silahkan coba cari di channel ini juga ya. Oke, saya akan coba akses. Nah, kita bisa lihat kita diminta untuk login dulu, username-nya admin. Nah, kemudian si IPMI akan menampilkan informasi-informasi dari board Etna yang ada di sebelah kanan saya ini. Informasinya lengkap sebenarnya, ada information system, ada inventory dan segala macam, tapi di sini saya akan memanfaatkan fitur remote control-nya dulu. Saya akan masuk di sini, kemudian saya launch yang namanya KVM. KVM di sini sebenarnya mengemulasi mode seperti halnya kita connect langsung menggunakan monitor dan juga keyboard langsung ke si Etna-nya. Sebenarnya di Etna ini juga sudah disediakan ada port USB untuk keyboard atau mouse, kemudian di sebelah belakang itu juga sudah ada VGA-nya. Tetapi mungkin dalam kondisi lapangan kita tidak selalu bisa di ruang server gitu ya. Jadi IPMI ini akan sangat membantu. Untuk saat ini kondisi mesinnya sedang power off. Kemudian akan saya nyalakan terlebih dahulu di sebelah kanan ini. Saya oke. Kita tunggu sampai dia booting. Kemudian saya akan memilih yang namanya boot device. Saya pilih menggunakan F11 untuk masuk di boot menunya. Kemudian nanti saya akan memilih yang namanya virtual CD-ROM, ada di sini. Nah, virtual CD-ROM ini nanti akan melakukan load file sistemnya atau file.iso-nya. Nah, file.iso-nya itu saya bisa upload langsung di IPMI remote control ini di bagian atas. Di sini ada namanya CD image. Nah, di CD image ini saya browse filenya dulu. Kemudian saya cari, tadi saya simpan mikrotik 711.iso-nya di sini. Jadi sebelumnya saya sudah download dulu.
Teman-teman kalau misalnya belum punya, nanti bisa langsung download di halaman mikrotik.com. Di situ ada download RouterOS versi 7 yang long term atau yang stable. Yang sekarang stable paling baru. Dan sekarang stable paling baru adalah 7.11. Saya coba pilih ini, kemudian saya start media. Nanti dia akan upload. Nah, sambil di sini saya pilih kembali untuk virtual CD-ROM, kemudian saya enter. Dia akan upload di sini. Kita sambil tunggu uploadnya, sambil melihat proses yang ada di konsolnya di sini. Jadi ini sebenarnya mengemulasi proses yang ada di monitor kalau misalnya kita langsung terhubung di VGA-nya Microbit Etna. Nah, di RouterOS versi 7 itu untuk package-nya sudah dimampatkan. Sekarang kalau kita misalnya pilih untuk instalasi menggunakan CD image atau .iso, itu hanya ada package namanya sistem. Kalau mungkin teman-teman sebelumnya sempat menggunakan versi 5 atau versi 6, itu kita bisa memilih ada sistem, ada DHCP, tergantung kita pengennya apa. Nah, di sini kita pencet untuk tombol I, kita pilih file system. Kemudian ada peringatan keep old configuration, saya pilih no. Kemudian akan di-erase, saya pilih yes. Nah, kita tunggu proses formatting dan installingnya sampai selesai. Oke, setelah prosesnya tadi selesai untuk formatting dan juga untuk bikin boot partitionnya, di sini sudah ada keterangan bahwa software installed, kemudian kita diminta untuk reboot. Nah, pada saat reboot nanti jangan lupa untuk memindahkan bootable-nya itu ke hard disk. Saya akan pilih menggunakan F11 lagi pada saat dia proses booting. Kemudian saya arahkan ke hard disk SATA-nya, ya. Kalau di sini ada NVMe, tapi karena tadi dia mengarah ke SATA-nya, jadi saya pilih di sini untuk bootingnya itu ke hard disk SATA. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, sampai di sini untuk halaman login Mikrotik-nya sudah muncul, berarti proses install Mikrotik versi 7 di Microbit Etna ini sudah sukses. Saya akan mencoba login di Mikrotik-nya. Saya akan coba cek di menu interface, Ethernet, kemudian print detail. Nah, di sini kita bisa lihat secara fisiknya memang di Microbit Etna ini ada 3 ether, tetapi sebenarnya satu ether itu khusus untuk IPMI atau Management Interface, sedangkan yang 2 ini kita bisa gunakan untuk LAN atau untuk kita gunakan terkoneksi ke jaringan. Ada ether 1, ada ether 2 yang masing-masing memiliki kecepatan 10 megabit per second. Kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini speednya. Kemudian seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dalamnya ini sebenarnya sudah ada internal storage dengan jenis NVMe sebesar 128 GB ya. Kalau saya cek di menu disk, nah, maka di sini sudah ada NVMe yang ini sebenarnya sudah bisa kita gunakan nanti untuk storage tambahan. Misalnya teman-teman pengen menyimpan proxy misalnya, atau misalnya teman-teman mau jadikan router ini, karena dalamnya sekarang kita menggunakan Mikrotik ya, router ini sekaligus menjadi sebuah file server, karena di Mikrotik juga ada fitur yang namanya Samba, jadi kita bisa manfaatkan untuk file server. Selain dia bisa firewall, bisa queue, bisa routing ya, dia juga nanti sekaligus bisa menjadi
file server, karena kebetulan di sini untuk storage-nya lumayan besar. Jadi teman-teman, sampai langkah ini sebenarnya instalasi RouterOS Mikrotik di Microbit Etna, sebuah server berbasis x86, itu sebenarnya sudah selesai. Artinya Mikrotik saat ini sudah bisa digunakan, mesin ini sekarang dia berfungsi sebagai sebuah router. Tapi problemnya adalah bagaimana kalau misalnya router ini ada masalah. Misalnya yang sering terjadi adalah lupa password, atau mungkin bahkan tidak bisa booting. Kalau misalnya kita menggunakan router buat Mikrotik, kita bisa memanfaatkan tombol reset untuk melakukan reset password, ya. Tetapi untuk yang mesin S86, karena kebanyakan tidak ada tombol resetnya, sehingga salah satu caranya adalah dengan menggunakan net install. Kenapa harus pakai net install? Net install sebenarnya bisa kita pakai untuk melakukan install ulang OS. Ya, tetapi karena biasanya nanti setelah Mikrotik ini sudah running, akan kita belikan misalnya license. Nah, dengan menggunakan net install itu nanti license-nya tetap akan bisa digunakan. Artinya kita install ulang, passwordnya nanti hilang, kembali lagi ke admin kosong, tetapi license-nya tetap masih bisa digunakan. Nah, bagaimana cara melakukan install ulang menggunakan net install di Microbit Etna ini? Yang pertama harus kita lakukan adalah kita siapkan dulu filenya dan juga aplikasi net install-nya, download dulu di mikrotik.com. Yang kedua adalah kita harus melepas storage secondary dari si Microbit Etna ini. Jadi kalau tadi saya simpan RouterOS Mikrotiknya itu di SATA, di harddisk yang di depan ini, berarti sebelum saya lakukan install, saya harus melepas dulu NVMe yang ada di Microbit Etna dulu. Jadi saya akan lepas itu dulu, baru nanti saya akan melakukan proses net installnya. Nah, inilah teman-teman storage NVMe yang sudah berhasil saya lepas dari Microbit Etna. NVMe bawaannya adalah sebesar 128 GB, tetapi sayangnya untuk saat ini di Mikrotik itu belum bisa menyimpan file sistemnya di storage yang berbentuk NVMe. Jadi saya simpan file sistemnya di harddisk. Ini saya lepas karena saya pengen mencoba net install ya di Microbit Etna ini. Tadi sempat saya matikan perangkatnya, kemudian sudah saya nyalakan lagi, dan IPMI-nya di sini sudah berhasil saya remote kembali. Saya akan masuk ke remote control lagi, kemudian saya launch KVM-nya. Karena net install itu membutuhkan agar dia bisa booting melalui Ethernet. Jadi di sini saya akan restart dulu. Restartnya juga bisa dilakukan langsung dari IPMI remote control ini. Kemudian nanti saya harus masuk ke sistem BIOS-nya dulu. Saya masuk ke setup menggunakan Dell. Kemudian saya masuk ke pengaturan boot menu. Saya pilih atau saya arahkan ke bawah. Di situ ada parameter boot from onboard LAN. Ini saya pilih dan saya ubah ke onboard LAN UEFI PXE. Kenapa saya pilih UEFI? Karena di sini saya akan menggunakan net install yang versi 7 yang kebetulan juga sudah support UEFI. Nanti saya bootingnya akan melalui itu. Ini saya pilih. Kemudian saya save dan exit. Nah, pada saat proses booting nanti akan saya pilih kembali untuk boot menunya. Akan saya arahkan nanti ke Ether 2. Saya pilih lagi menggunakan F11. Nah, pada pilihan boot device ini saya akan memilih, di sini sebenarnya ada 2 pilihan atau bahkan 4 ya. Ada P0, IPv4 dan IPv6, ada P1 dengan pilihan IPv4 dan IPv6 juga. Kebetulan sekarang jaringannya terkoneksi ke Ether 2-nya Microbit Etna, sehingga di sini saya pilih untuk menggunakan IP4P1 Intel Ethernet. Nah, sambil saya pilih ini, kemudian sambil saya aktifkan aplikasi net install-nya. Ini sudah ada, saya coba klik 2 kali. Nah, jadi sambil menunggu
dia akan cek untuk media storage-nya, kemudian nanti dia akan mencari di mana installation servernya berada. Yang pasti laptop dan microbit Ethernet-nya itu harus dalam satu segmen IP yang sama. Nanti prosesnya akan seperti ini. Kita tunggu sampai MAC address-nya muncul di aplikasi net install-nya di sini. Nah, ini sudah mulai, dia akan waiting for installation server. SATA 1, software ID-nya adalah ini 04VT-L00F. Nah, pada saat proses ini nanti kita bisa lihat di net install MAC address-nya sudah ready. Kita bisa pilih di sini FC5B26 dan seterusnya. Kemudian software ID-nya di sini kita bisa lihat belum ada key-nya karena sekarang dia masih menggunakan license 0 yang trial ya 24 jam. Tetapi nanti kalau misalnya teman-teman sudah membelikan license bisa level 4, 5 atau 6, nanti di sini akan ada key-nya. Selanjutnya adalah memilih untuk package-nya dulu. Sebelumnya di sini sudah saya siapkan ada MikroTik V711, saya pilih. Kemudian nanti akan muncul di bawahnya. Saya centang untuk NPK-nya. Nanti di sini bentuknya adalah NPK bukan .iso. Kemudian saya pilih Mac-nya dan saya klik install di sini. Nah, sekarang MikroTik akan melakukan atau net install ini akan melakukan formatting hard disk dulu. Di sini kita bisa lihat prosesnya. Ini adalah tampilan persis seperti kalau misalnya kita menghubungkan monitor langsung ke VGA-nya Etna. Jadi ini sangat praktis sekali ya untuk IPMI management sistemnya ini. Kita tunggu prosesnya. Karena semakin besar hard disk yang kita pakai, maka proses formatting dan instalasinya ini akan semakin lama. Di sini saya menggunakan hard disk sebesar kurang lebih 320 GB ya kapasitasnya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, kita bisa lihat teman-teman di sini proses install ulang dengan net install sudah selesai. Kemudian dia akan meminta untuk reboot. Kita coba reboot dari net install-nya. Jangan lupa juga untuk mengarahkan default booting di BIOS-nya itu ke hard disk ya teman-teman ya. Nah, kita akan coba lihat. Setelah proses net install selesai, kemudian kita bisa melakukan reboot untuk microbit Etna-nya atau X86 sistemnya. Kemudian masuk kembali ke BIOS dan pastikan nanti untuk bootingnya itu sudah diarahkan ke hard disk yang benar. Nah, untuk boot from LAN-nya, jadi kalau misalnya memang sudah tidak diperlukan bisa di disable. Atau misalnya teman-teman bisa juga nanti atur pada boot option priority-nya. Ya, seperti yang saya lakukan, saya akan disable dulu untuk boot from onboard LAN-nya. Kemudian untuk option satunya itu akan saya arahkan ke UEFI OS. Ya, kemudian saya exit. Dan saya save ya. Nah, kita tunggu untuk proses bootingnya. Nah, di sini kita bisa lihat halaman MikroTik-nya sudah muncul lagi. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan Winbox atau misalnya cukup menggunakan CLI seperti ini, kita bisa login. Nah, kita bisa lihat di sini untuk software ID-nya masih sama 04VT-L00F. Kemudian kalau misalnya kita cek di print, ya ini NVMe-nya tidak ada karena sudah kita lepas ya sebelumnya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen memasangkan lagi, saran saya dimatikan terlebih dahulu untuk device-nya, kemudian kita pasangkan untuk storage secondary-nya. Jadi nanti ini kita bisa gunakan untuk
penyimpanan misalnya seperti hotspot, kemudian web proxy, kemudian misalnya teman-teman pengen menjadikan dia sebagai sambil server, kita bisa manfaatkan ini. Kemudian jangan lupa di format terlebih dahulu agar dia bisa digunakan untuk read write-nya RouterOS Mikrotik. Nah, itu tadi teman-teman percobaan saya melakukan instalasi RouterOS Mikrotik di Microbit Etna. Jadi patokannya adalah sebenarnya kita harus melihat dulu di wiki.mikrotik.com apakah hardware kita itu support atau enggak. Kemudian yang kedua, kita juga harus menyesuaikan OS sekaligus cara instalasinya. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman sudah mencoba beberapa cara, kemudian Mikrotiknya juga tetap tidak bisa terinstall atau mungkin terinstall tapi NIC-nya tidak terdetek, maka nanti teman-teman juga bisa menggunakan alternatif yang lain, yaitu menggunakan CHR atau Cloud Hosted Router, di mana CHR ini adalah sebuah OS Mikrotik yang memang disediakan untuk virtualisasi. Jadi nanti di mesin x86-nya teman-teman install misalnya Windows atau Linux, kemudian install VMware atau misalnya VirtualBox gitu ya. Kemudian di dalamnya kita isi dengan OS Mikrotik CHR-nya itu. Nah, kemudian nanti CHR-nya kita bisa lakukan bridging agar dia bisa terhubung langsung dengan Ethernet fisik yang ada di sistem x86 kita. Nah, teman-teman, sebelum saya tutup video ini, saya punya beberapa pertanyaan yang nanti teman-teman bisa jawab di komen ya, kuis-kuis iseng-iseng ya, teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah tadi saya coba install Mikrotik itu di harddisk SATA dan saya coba lepas untuk NVMe-nya. Nah, pertanyaan saya adalah sampai saat ini untuk Mikrotik, file sistem RouterOS Mikrotik itu bisa disimpan pada storage jenis apa aja? Ya, jadi file sistem Mikrotik itu bisa diinstal di storage jenis apa aja, nanti teman-teman bisa jawab di kolom komentar. Yang kedua adalah kalau misalnya yang tadi saya lakukan adalah install mikrotik.iso, itu menggunakan license trial yang dia hanya bisa bertahan nyala selama 24 jam saja. Nah, bagaimana kalau misalnya saya pengen license yang gratisan dan dia bisa lifetime, saya bisa menggunakan lisensi level berapa dan bagaimana cara mendapatkannya? Ya, jadi pertanyaannya adalah lisensi level yang dia itu lifetime tetapi gratis, dan bagaimana cara mendapatkannya? Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Saya pengen lihat teman-teman yang udah nonton video kami yang lama ataupun yang baru sebenarnya tahu nggak sih level license di Mikrotik yang saat ini ada gitu ya. Nah, terima kasih teman-teman udah nonton video saya sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol lonceng. Kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman juga bisa langsung jawab di kolom komentar. Kemudian jangan lupa share video ini juga ke teman-teman pengguna Mikrotik yang lain agar lebih bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.